209 miliar rupiah nilai transfer El Capitano Jay Itzes jadi pemain termahal Asia Tenggara. Kalau kita berbicara tentang Jay Itzes, mungkin tak akan ada habisnya. Nama yang satu ini terus menghiasi pemberitaan, perbincangan, dan harapan para pecinta sepak bola tanah air. Sejak bergabung dengan Timnas Indonesia, Jay Itzes langsung menunjukkan kualitas yang berbeda. Bukan hanya dari segi permainan yang rapi, elegan, dan penuh ketenangan, tapi juga dari sikap profesional dan jiwa kepemimpinan yang ia tunjukkan di dalam maupun di luar lapangan. Kini, dengan ban kapten di lengannya, Jay telah menjadi simbol kepercayaan dan kekuatan baru di skuad Garuda. Sosoknya bukan hanya menjadi dinding kokoh di lini pertahanan, tetapi juga sumber motivasi dan inspirasi bagi rekan-rekannya. Ia tidak banyak bicara di media, tetapi kerja kerasnya berbicara lebih lantang dari apapun. Dan baru-baru ini, sebuah kabar menggembirakan sekaligus membanggakan kembali hadir untuk sepak bola Indonesia. Jay Itzes dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Serie A Italia, Sassuolo. Sebuah langkah luar biasa yang bukan hanya mengangkat nama dirinya sendiri, tetapi juga mengangkat nama Indonesia di panggung sepak bola dunia. Serie A bukan liga sembarangan. Ini adalah salah satu kompetisi tertua dan paling bergengsi di Eropa, rumah bagi klub-klub legendaris seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan, dan Roma. Jika kepindahan ini benar terjadi, maka Jay Itzes akan menjadi salah satu pemain Indonesia selain Emil Audero yang benar-benar menembus kasta tertinggi kompetisi sepak bola Italia. Sebuah prestasi langka dan sangat bersejarah. Namun apa yang dicapai Jay bukanlah hasil instan. Di balik sorotan kamera dan pujian publik, ada kerja keras, konsistensi, dan dedikasi yang luar biasa. Jay Itzes adalah contoh nyata bahwa mimpi besar bisa diraih siapa saja, selama diiringi dengan semangat pantang menyerah. Ia terus menjaga performa, memperbaiki diri, dan membuktikan bahwa kualitas tidak mengenal batas negara ataupun asal-usul. Dengan kerja keras dan konsistensinya, Jay Itzes bisa menjadi contoh yang baik bagi generasi muda Indonesia. Di tengah banyaknya tantangan dalam dunia sepak bola nasional, kehadirannya menjadi semacam angin yang menyegarkan, memberikan harapan, dan membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing secara global jika dibekali dengan mentalitas juara. Jay tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk negeri ini. Dan setiap langkah karirnya kini membawa harapan dan inspirasi bagi jutaan anak muda Indonesia yang bermimpi untuk menjadi pesepak bola profesional. Karena dengan semangat seperti Jay Itzes, tidak ada yang tidak mungkin. Satu hal yang pasti, cerita tentang Jay Itzes masih jauh dari kata selesai. Bahkan, bisa jadi ini baru awal dari perjalanan panjang sang kapten Garuda dalam mengukir sejarah baru sepak bola Indonesia di mata dunia. Bayangkan, hanya tinggal hitungan hari, bahkan mungkin jam, sebelum Jay Itzes, bek tangguh Venesia yang juga andalan lini belakang Timnas Indonesia, resmi berganti seragam. Ya, sang pilar Garuda itu selangkah lagi akan diperkenalkan sebagai pemain baru Sassuolo setelah melewati rangkaian tes medis yang menjadi gerbang terakhir sebelum kontrak ditandatangani. Kesepakatan ini mengikat Itzes hingga 2029, sebuah komitmen jangka panjang yang menandai babak baru dalam petualangannya di Serie A. Yang menarik, perjalanan menuju kesepakatan ini penuh intrik. Awalnya nama Itzes kencang dikaitkan dengan Torino, klub yang dikenal punya tradisi defensif solid di Serie A. Ada juga desas-desus minat dari klub papan tengah lain yang ingin memperkuat barisan belakang jelang musim baru 2025-2026. Namun Sassuolo bergerak seperti predator yang menemukan celah. Mereka memanfaatkan momentum cepat, melakukan negosiasi langsung dengan Venesia, dan mengamankan tanda tangan sang bek sebelum rival-rival sempat melakukan manuver serius. Pakar transfer kenamaan Gianluca Di Marzio bahkan mengonfirmasi bahwa Itzes telah melewati seluruh proses kepindahan, termasuk tes medis yang jadi pintu terakhir menuju pengumuman resmi. Sementara itu, jurnalis Nicolo Schira mengungkap detail penting.
kontrak 4 musim hingga 2029. Lebih dari itu, Sassuolo ternyata juga meminang rekan setimnya di Venezia, Valicante. Laporan Tutto Venezia menyebut nilai gabungan transfer keduanya mencapai 11 juta euro atau sekitar 209 miliar rupiah. Bagi klub yang baru saja kembali ke Serie A setelah menjuarai Serie B musim lalu, langkah ini adalah sinyal ambisi besar. Mereka tidak sekedar ingin bertahan, tetapi bersaing. Bagi Jay Ides, ini adalah babak baru yang penuh makna. Musim lalu ia tampil 35 kali di Serie A bersama Venezia, mencatat 1 gol dan lebih penting lagi menjadi pilar pertahanan yang membuat banyak penyerang lawan frustrasi. Tidak hanya mengandalkan fisik dan duel udara, Ides juga dikenal dengan distribusi bola yang rapi, kemampuan yang sangat dihargai di sepak bola modern. Kepindahan ini akan menjadi musim keduanya berturut-turut bermain di kasta tertinggi Italia, membuktikan bahwa penampilannya musim lalu bukan sekedar pendatang baru yang beruntung, melainkan konsistensi dari kualitas yang ia miliki. Bagi Sassuolo, rekrutan ini ibarat menemukan pondasi beton untuk bangunan yang baru saja selesai direnovasi. Musim lalu mereka harus bekerja keras kembali ke Serie A dan kini dengan kedatangan Idzes, lini belakang mereka diharapkan lebih tangguh menghadapi tekanan lawan-lawan yang levelnya jauh lebih tinggi. Kehadiran Idzes juga menambah variasi taktik, mengingat ia bisa bermain sebagai bek tengah dalam formasi 4 bek maupun sebagai salah satu dari 3 bek di skema 3-5-2 atau 3-4-3 formasi yang kadang digunakan Sassuolo. Isu yang tak kalah menarik efek transfer ini bagi timnas Indonesia. Bermain di klub Serie A yang memiliki stabilitas lebih baik daripada Venezia membuka peluang Idzes untuk berkembang lebih cepat, baik secara teknis maupun mental. Kompetisi ketat di Italia akan mengasahnya menghadapi penyerang-penyerang kelas dunia, pengalaman yang bisa ia bawa saat membela Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak menutup kemungkinan jika performanya konsisten, Idzes akan masuk radar klub-klub yang bermain di kompetisi Eropa seperti Liga Eropa atau Liga Champions. Namun perpindahan ini juga menimbulkan tantangan. Ekspektasi publik Indonesia akan melonjak, tidak hanya menginginkan Idzes tampil bagus di klub, tapi juga menjadi pemimpin di lapangan saat mengenakan seragam merah putih. Media Italia pun kini mulai memandangnya bukan lagi sekedar pemain asing dari Asia Tenggara, melainkan bek yang membawa pengaruh signifikan di pertahanan timnya. Dan kini semua tinggal menunggu. Begitu pengumuman resmi itu keluar, Jay Idzes tidak hanya akan memulai bab baru bersama Sassuolo. Ia akan mengirim pesan jelas, sepak bola Indonesia punya pemain yang mampu bersaing, bertahan, bahkan menjadi tulang punggung di liga yang dikenal paling keras untuk posisi bek. Sebuah tonggak sejarah yang layak dicatat dan mungkin awal dari cerita yang lebih besar di masa depan. Kepindahan Jay Idzes ke Sassuolo bukan sekedar berita transfer biasa. Bagi sang bek jangkung, ini adalah suntikan kepercayaan diri yang bisa jadi kunci bagi performanya, baik di level klub maupun saat membela Garuda. Energi positif dari atmosfer Serie A inilah yang diharapkan bisa ia bawa masuk ke ruang ganti timnas Indonesia. Dan waktunya benar-benar pas, sebab pada bulan Oktober nanti timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan yang bisa menentukan arah takdir sepak bola kita. Bukan laga persahabatan, bukan turnamen pemanasan, ini adalah lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Tempatnya di Arab Saudi dengan atmosfer yang pasti panas, baik cuaca maupun tekanannya. Jadwalnya pun mepet dan menguras mental. 9 Oktober melawan tuan rumah Arab Saudi, lalu hanya berselang 3 hari 12 Oktober menghadapi raksasa Asia lainnya, Irak. 2 laga ini bukan sekedar soal poin, tapi soal harga diri dan sejarah. Karena untuk pertama kalinya dalam era modern, timnas Indonesia berhasil menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan siapa tahu, kalau semua berjalan mulus, jalan menuju Piala Dunia 2026 bisa terbuka lebar.
Di tengah momen bersejarah itu, sosok Jay Itzes akan memegang peran vital. Sebagai kapten timnas Indonesia, ia membawa pengalaman yang jarang dimiliki pemain Garuda lainnya. Konsistensi bermain di Liga Top Eropa, duel melawan penyerang kelas dunia setiap minggunya, dan mental baja untuk bertahan di tekanan tertinggi. Harapannya jelas, Itzes bisa menjadi jangkar yang menenangkan di lini belakang, sekaligus pemimpin yang membentuk mental juang rekan setimnya. Sebab melawan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Irak, taktik saja tidak cukup. Diperlukan keberanian, fokus, dan keyakinan penuh bahwa Garuda bisa terbang tinggi, bahkan di langit paling sulit sekalipun. Dan mungkin, nanti ketika peluit akhir berbunyi, kita akan melihat bukan hanya hasil di papan skor, tapi juga bab baru dalam sejarah sepak bola Indonesia, di mana energi positif dari Sassuolo ikut mengalir ke dada 11 punggawa Garuda di lapangan. Nah, itulah pembahasan kita soal kepindahan Jay Itzes ke Sassuolo. Sebuah langkah yang cukup mengejutkan, tapi juga penuh potensi. Bermain di Serie A tentu akan jadi tantangan baru buat Itzes, dan bisa jadi batu loncatan besar dalam karirnya. Terutama kalau dia mampu tampil konsisten dan membuktikan diri di salah satu liga terbaik Eropa. Tapi menurut kamu gimana? Apakah Sassuolo adalah pilihan yang tepat buat Jay Itzes? Atau seharusnya dia memilih klub lain yang lebih stabil atau punya ambisi lebih tinggi? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sana. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa informasi tadi bermanfaat. Dan tentunya subscribe ke channel ini supaya kamu nggak ketinggalan update seputar dunia sepak bola, transfer pemain, dan analisis menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi biar kamu jadi yang pertama tahu saat video terbaru tayang. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.